Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Modi Yulianto Prabowo akan memberikan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari di dalam modul 1.1. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu adalah dua hal yang berbeda tapi tidak dapat dipisahkan. Yaitu pendidikan adalah menuntun, jika pengajaran adalah salah satu cara untuk mendidik. Nah, pendidikan menuntun menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberikan bimbingan atau mengarahkan atau bahkan mungkin membina. Nah, di dalam hal ini yang dimaksudkan adalah membina kemampuan anak yang sebenarnya sudah ada di dalam tubuh anak sendiri. Yang dimaksud menuntun adalah memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Karena setiap anak memiliki dasar dan memiliki kemampuan yang sudah ada di dalam dirinya masing-masing. Dalam hal ini, kemampuan yang dimaksudkan adalah untuk memperbaiki lakunya, yaitu memperbaiki atau ingin memberikan atau mengarahkan ke arah hal yang kebaikan. Dalam artian ini adalah budi pekerti atau lakunya. Nah, kemudian di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga ada trilogi yang namanya Ing Arso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Arso Sumtulodo di depan kita memberi contoh. Dalam hal ini guru, kita sebagai guru adalah memberi contoh atau menjadi public figure bagi seorang murid. Dalam hal ini menjadi public figure di dalam kehidupan sosial nyata maupun kehidupan sosial maya kita. Karena pada zaman-zaman ini kita sudah mengenal dengan adanya digitalisasi, jadi kehidupan kita tidak hanya di kehidupan nyata, bahkan kehidupan maya pun menjadi cerminan bahwa kita seorang guru bagaimana di hadapan seorang murid. Kemudian setelah itu pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus juga mempertimbangkan masalah mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Jika Ki Hajar Dewantara memberikan contoh, pendidik itu adalah sama halnya petani. Semisal petani itu menanam padi, meskipun padi itu bukan merupakan bibit unggul, tapi padi itu misalkan mendapatkan perlakuan yang baik, dia tumbuh di lingkungan yang subur, kemudian hama dibasmi oleh petani dan sebagainya, kemungkinan padi yang awalnya bukan bibit unggul itu bisa menjadi atau mendapatkan hasil panen yang melimpah. Kebalikannya, apabila sebuah tanaman itu bibit unggul tetapi tidak mendapatkan perlakuan yang baik, ditanam di lingkungan yang kurang baik, kemudian tidak pernah diobati, misalkan ada hama dan sebagainya, kemungkinan bibit unggul yang ditanam itu juga akan menjadi kurang baik. Nah, itu. Selain itu juga setelah saya melakukan kolaborasi dengan kelompok saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, menemukan satu topik, yaitu gotong royong, di mana gotong royong itu banyak sekali mengandung asas-asas atau ajaran-ajaran yang sangat mulia. Di dalam gotong royong itu banyak sekali, diantaranya ada rasa tanggung jawab, kemudian ikhlas, kemudian rasa saling menghormati dan sebagainya. Nah, di dalam gotong royong itu jika direfleksikan untuk pembelajaran yang akan saya lakukan atau sudah saya lakukan, yaitu pembelajaran seni budaya, khususnya seni pertunjukan, itu adalah sebuah pembelajaran, salah satu contoh sebuah pembelajaran gotong royong itu. Kemudian yang saya pahami atau yang saya ketahui, saya yakini di dalam murid saya, bahwa murid dulu sebelum saya mempelajari ini, bahwa murid itu adalah seorang anak yang kosong sama sekali. Jadi misalkan kertas itu masih kertas kosong dan kita sebagai guru berhak memberikan coretan atau goresan-goresan itu. Padahal sebenarnya tidak, semua anak itu sudah memiliki goresan atau sudah memiliki motif. Hanya saja tugas kita adalah menebalkan motif-motif yang kita yakini atau secara kita pelajari adalah motif atau coretan-coretan itu, coretan yang kita tebalkan itu yang mengarah ke positif atau memperbaiki lakunya itu. Nah, kemudian apa yang akan saya terapkan ketika setelah saya mempelajari ini? Saya tentunya ketika pembelajaran di sekolah itu akan menerapkan pembelajaran yang kolaboratif, kemudian pembelajaran yang
menekankan kepada proyek, sehingga mereka mampu dari awal merencanakan hingga mempersiapkan, melakukan hingga nantinya evaluasi. Nah, di dalam kegiatan proyek itu lebih menarik lagi, ada unsur kolaboratif. Sama halnya ketika pembelajaran berbasis atau istilahnya pembelajaran milenial atau masa kini atau 4C namanya, kreatif, critical thinking, kolaboratif, dan komunikatif itu. Nah, selain itu Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa ada tripusat juga, yaitu tripusat pendidikan, yaitu ada di keluarga, kemudian ada di sekolah, dan ada di masyarakat. Hendaknya 3 elemen pendidikan ini saling berkaitan, tidak putus di antaranya. Misalkan di pendidikan juga mendukung apa yang diajarkan oleh sekolah, dan kita sebagai guru yang ada di sekolah hendaknya juga harus menguatkan kekuatan sosiokultural apa yang ada di dalam atau di lingkungan peserta didik, sehingga nanti ketika kita ajarkan di sekolah, peserta didik itu mampu menerapkan apa yang mereka terima di masyarakat, sehingga mereka menjadi manusia seutuhnya, nanti menjadi manusia yang sukses seutuhnya. Dalam hal ini mereka bisa mampu berdiri sendiri, menjadi diri sendiri secara mandiri, ataupun mampu berkolaborasi dengan sesamanya menjadi masyarakat itu. Sekian untuk koneksi antar materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.